Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi saya Bambang Sigit Sucahyo dari Padepokan Balung Blarak, Jawa Timur. Sudah lama kami tidak muncul di TikTok Live karena kesibukan kami, yaitu kami melakukan beberapa pelayanan kepada masyarakat yang datang di padepokan kami untuk menanyakan tentang kuantum Mataram. Pemirsa, teman-teman, dan para sepuh bini sepuh, para spiritual, para kiai, para ustadz, sebelumnya kami akan sampaikan bahwa saya Bambang Sigit Sucahyo, pekerjaan kami adalah pengajar di sebuah PTS di Surabaya, dan kami mengumpulkan teman-teman yang masih mempunyai keinginan cinta nguri-nguri budaya Jawa, ilmu Jawa, yang kami satukan dalam sebuah wadah yang disebut dengan Pendopo Balung Blarak yang ada di Sukodono, Sidoarjo. Pemirsa dan teman-teman para sepuh dan bini sepuh, kami menelusuri perjalanan sebagai putra seorang Jawa, dan leluhur saya adalah dari Yogyakarta. Makam keluarga orang tua saya ada di Jogja, mempunyai kewajiban untuk mikul dhuwur dan mendem jero leluhur-leluhur kami, yaitu leluhur Jawa yang adiluhung mulai dari pertama kali bumi Jawa munculnya Parikesit, kemudian munculnya kerajaan pertama Kertanegara, berkembang, kemudian menjadi kerajaan di Kediri, Mataram kuno, sampai dengan Mataram Islam di Yogyakarta. Di dalam perjalanan itu saya bertanya dalam hati saya, mengapa kami putra-putra Jawa yang jelas hidup di bumi Jawa, yang konon katanya bahwa bumi Jawa menjadi warisan putra-putra Jawa sejak zaman dahulu ribuan tahun sampai dengan sekarang dan mungkin yang akan datang. Tetapi di dalam perjalanan waktu, dalam kehidupan sehari-hari, ada timbul pertanyaan dalam diri saya. Mengapa orang-orang Jawa yang hidup di atas tanah Jawa masih banyak yang merasa, dan memang terbukti masih banyak yang susah, masih banyak yang menderita, masih banyak yang sakit? Mengapa hal ini yang terjadi? Itu ada dalam benak kami mulai dari dahulu, dan setiap saat
kami berdoa, bermeditasi, memohon petunjuk kepada Allah, kepada para leluhur kami, mengapa putra-putra Jawa masih menderita sengsara di dalam kehidupan di bumi Jawa ini. Bertahun-tahun kami menanyakan dalam hati kami, mengapa hal ini terjadi. Banyak sekali contoh-contoh di dalam kehidupan kami, di kehidupan saudara-saudara semua, bahwa putra-putra Jawa yang ada di sekitar kita, di tetangga kita, saudara kita, teman kita, masih sangat-sangat memprihatinkan, masih sangat menderita, bahkan banyak sekali yang sangat kekurangan, dan banyak juga yang hancur kehidupannya, rumah tangganya, karena persoalan-persoalan rezeki yang dia dapatkan selama hidup di bumi Jawa. Ini yang menjadi pertanyaan, dan seharusnya juga pertanyaan dari semua saudara-saudara semuanya, terutama putra-putra Jawa yang peduli akan sesama, senasib dan sepenanggungan putra-putra Jawa yang hidup di atas bumi Jawa dan tanah Jawa. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa justru bukan orang-orang Jawa yang sukses, yang berhasil, yang kaya, bukan orang Jawa. Mengapa orang-orang yang di luar suku Jawa ini selalu menguasai kehidupan di antara lingkungan Jawa yang lebih mayoritas? Sekali lagi mohon maaf, kami tidak membedakan suku, agama, ras, karena kami akan jelaskan ini tidak ada kaitan dengan suku, agama, dan ras. Yang terjadi adalah mereka-mereka ini mampu menguasai ekonomi, mampu menguasai usaha, bisnis, perputaran uang, padahal sama-sama hidup di tanah Jawa, sama-sama menghirup udara Jawa, meminum air dari bumi Jawa, memakan tanaman yang tumbuh di bumi Jawa. Ini berarti ada sesuatu yang salah dalam proses perjalanan mulai dari zaman dahulu, zaman Mataram kuno, zaman Mataram Islam sampai masa kini. Ada yang salah atau mungkin kurang tepat. Oleh karena itu, pada suatu saat kami menemukan peninggalan leluhur kami yang lama sekali tidak kami hiraukan, yaitu kitab hitungan. Kitab hitungan yang menghitung perjalanan hidup orang Jawa di bumi Jawa. Oleh karena itu,
saya ada kewajiban, kami ada kewajiban untuk menyampaikan hal-hal penting yang menjadi rahasia kehidupan orang Jawa di bumi Jawa. Oleh karena itu, di dalam TikTok Live ini, saya akan sampaikan garis besar yang disebut dengan kunci kehidupan orang-orang Jawa di bumi Jawa. Pemirsa, para sepuh, bini sepuh, dan saudara semuanya, memang setelah saya membaca dengan cermat kitab-kitab leluhur kami, banyak sekali yang belum mengetahui, belum mengerti tentang kunci kehidupan hidup di tanah Jawa. Pertanyaan yang kemudian memuncul adalah, apakah memang leluhur Jawa itu adalah miskin? Tidak. Apakah leluhur Jawa dulu itu tidak sukses? Tidak. Sejak zaman dahulu, sebelum ada kerajaan, menurut cerita-cerita para leluhur kami, orang Jawa dari dahulu sudah sukses, merdeka, kuat, sakti. Bahkan sejarah mencatat bahwa semua raja-raja Jawa mampu untuk mendirikan kerajaan-kerajaan besar dan mampu memakmurkan rakyatnya di masa lalu. Dalam sejarah, setiap raja masih mempunyai beberapa penasihat-penasihat. Yang pertama adalah penasihat perang, yang kedua adalah penasihat spiritual, yang ketiga adalah penasihat yang khusus untuk mencari kekayaan alam. Ya, yang keempat adalah penasehat tentang baju dan alat perang. Sehingga pada saat terjadi sebuah peperangan dan raja ini menjadi kalah, dia akan mengungsi dengan beberapa penasihat dan beberapa prajuritnya, dan disitulah dia akan menempati tempat baru karena adalah raja yang kalah. Kemudian di situ raja mendirikan kerajaan baru. Dan sejarah mencatat begitu banyak sekali raja-raja yang kalah kemudian cepat sekali mendirikan kerajaan yang megah, kerajaan yang kaya akan bumi, akan kekayaan. Karena di situ para penasihat-penasihat yang mampu mencari tempat-tempat yang disebut dengan kekayaan alam, mampu untuk mendapatkan sumber-sumber emas, sumber perak, mutiara dengan keahlian dan astronominya, sehingga mampu mendirikan kerajaan-kerajaan besar. Oleh karena itu, sekarang ini seharusnya kita seperti itu. Harus menjadi orang Jawa yang menjadi pemimpin, menjadi wibawa, menjadi kaya, mampu untuk saling menolong, melindungi orang-orang Jawa yang masih menderita. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa orang Jawa harus kaya, orang Jawa harus sukses,
dan orang Jawa harus menjadi pemimpin di bumi Jawa. Problemnya adalah banyak sekali yang tidak tahu bagaimana caranya kita orang Jawa mampu mewujudkan keinginan, cita-cita dan doa para leluhur kami bahwa kami harus unggul di bumi Jawa itu sendiri. Oleh karena itu, seharusnya kami orang-orang Jawa bangkit untuk menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang sukses, orang yang kaya. Tidak boleh orang Jawa miskin, tidak boleh orang Jawa menderita. Itu adalah doa dan janji para leluhur Jawa yang telah terucap di saat-saat beliau masih ada di bumi ini, bahwa keturunanku harus menjadi orang yang sukses, pemimpin yang menjadi yang adiluhung, orang yang sakti disegani. Itu adalah doa dan keinginan para leluhur kita. Tapi sampai hari ini kita masih bergelut dengan persoalan-persoalan dunia kita yang tidak ada habisnya. Kita lupa satu titik, bahwa orang Jawa kembalilah ke budaya para leluhur Jawa. Budaya Jawa tetap menyatu dengan semua keyakinan yang ada di Nusantara. Semua agama menyatu dengan budaya Jawa. Tidak boleh dipisah-pisahkan, tidak boleh dipertentangkan. Jika menentangkan atau dipertentangkan antara keyakinan dan budaya yang dibawa oleh leluhur Jawa ratusan tahun yang lalu, maka celakalah kita menjadi anak-anak Jawa. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa kunci-kunci kehidupan orang Jawa di bumi Jawa. Benar yang dikatakan pada saat saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Harto di dalam YouTube. Beliau menjelaskan tentang jati diri bangsa Indonesia. Beliau menjelaskan tentang Sakang Paraning Dumadi. Itu benar, karena beliau menggunakan semuanya itu dasarnya adalah aksara Jawa. Orang Jawa yang mampu menguasai aksara Jawa pasti akan mengenal jati dirinya, pasti akan mengetahui kehebatan, kelebihan dan kekurangan jati dirinya. Itu adalah benar. Mengapa? Karena di dalam kitab kami, kitab leluhur kami yang disebut dengan Quantum Mataram, juga membahas masalah aksara Jawa. Di dalam kitab aksara Jawa itu ada 20 aksara di dalam ho, no, co, ro, ko. Itu kuncinya sebenarnya orang hidup di bumi Jawa. Tetapi pada akhirnya Hono Coroko sudah
hilang di bumi Jawa. Honocoro sudah musnah di kehidupan masa-masa sekarang ini. Pada dalam kitab Aksara Jawa, semua kehidupan orang-orang yang ada di bumi Jawa itu akan mengetahui bagaimana kehidupan kami. Dan Aksara Jawa juga akan membuka tabir kehidupan-kehidupan lain selain manusia. Dia juga bisa membuka tabir kehidupan binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan yang hidup di bumi Jawa. Oleh karena itu, yang pertama akan saya sampaikan, kunci sukses orang Jawa di bumi Jawa, maka pelajarilah Hanacaraka dahulu. Setelah mempelajari Hanacaraka dengan sungguh-sungguh, maka pelajarilah yang disebut dengan gravitasi. Orang lupa bahwa kehidupan di atas bumi Jawa semua akan terkena dengan energi gravitasi. Ini kuncinya. Orang-orang sekarang tidak sampai mempelajari yang disebut dengan energi. Padahal semua kehidupan, baik itu di bumi, di langit, di bintang, di matahari, di bulan, itu semua adalah energi. Energi sudah dikembangkan sejak ratusan tahun, sejak zaman Eropa berkembang, zaman revolusi Perancis sudah dikembangkan oleh para ahli mereka. Contohnya seperti Albert Einstein, Newton, itu sudah mampu menciptakan ilmu energi. Dan energi sekarang yang dikembangkan oleh mereka ini berkembang cepat menjadi ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu bintang, ilmu matahari, ilmu pesawat, ruang angkasa, dan pembangkit listrik, bahkan untuk bom atom. Itu semuanya adalah energi. Kita ini tidak sampai ke sana. Kita lengah, terbuai dengan pendapat-pendapat yang lainnya yang menjanjikan surga dunia. Padahal sebenarnya dalam kehidupan di bumi ini sudah bisa merasakan kapan kita seperti di neraka dan kapan kita seperti di surga. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada masyarakat Jawa, mari kita kembali ke ilmu dan budaya leluhur kita, yaitu Hanacaraka dan ilmu gravitasi. Dua kunci inilah yang sebenarnya membuka tabir mengapa orang Jawa susah untuk sukses. Mengapa orang Jawa sangat susah untuk menjadi orang kaya. Sangat susah menjadi orang pemimpin. Sangat susah menjadi orang yang terhormat. Di antara ribuan orang Jawa yang ada di bumi Jawa, hanya 1-2 yang mampu menguasai ilmu Hanacaraka dan ilmu gravitasi. Faktanya mereka sekarang menjadi pemimpin-pemimpin besar. Kami sudah menelusuri pemimpin-pemimpin besar Indonesia Nusantara, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati,
seperti SBY sampai dengan Jokowi, mereka itu ternyata punya ahli penasehat yang mampu mengungkapkan dua ilmu besar di tanah Jawa, yaitu Hono Coroko dan gravitasi, energi bumi dan langit. Jika kita mengingat kembali masa dulu SD SMP kita pasti semua akan tahu bahwa gravitasi itu selalu ada terjadi dalam kehidupan di bumi ini. Gravitasi ini muncul karena penciptaan Allah. Saat Allah menciptakan langit beserta isinya yang awalnya adalah kosong, maka kemudian di dalam aksara Jawa mengatakan ho. Ho itu adalah suwung, gelap. Kemudian no, itulah mulai terjadi penciptaan oleh Allah, oleh Sang Pencipta. Akibat dari penciptaan antara ho, no, co, ro, dan ko itu, maka terjadilah kehidupan sampai saat ini, baik kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Setelah kehidupan itu, maka Allah menciptakan Rahman Rahimnya antara manusia laki dan manusia perempuan. Terjadilah sebuah hubungan yang sudah menjadi kodrati, maka terciptalah sang jabang bayi. Sang jabang bayi ini juga kehendak Allah, pertemuan antara yang dimiliki oleh bapak dan ibunya, dan sang bayi ini kemudian diberi panca indera oleh Allah, mulai dari kepala, di situ ada otak, kemudian ada telinga, ada mata, ada mulut, ada hidung, ada tangan, ada kaki, dan sebagainya. Maka terjadilah hidup dan menghidupi seorang manusia. Di dalam hidup dan menghidupi itu, Allah juga menciptakan otak dan hati manusia, yang di situ tercipta 3 karsa, pikiran, dan kehendak. Ini semuanya diberi yang sama oleh Allah setiap kehidupan manusia. Panca karsa rasa akan ada setiap kehidupan sang bayi sampai dengan tua, bahkan sampai meninggal. Selama jiwa masih ada di dalam raga manusia, maka manusia akan tetap hidup di dalam bumi, di dalam alam ini. Tapi setelah jiwanya keluar dari raganya, maka raga ini akan tertinggal di bumi menjadi bangkai yang sudah tidak berguna, tetapi jiwanya, sukmanya ini akan keluar. Nah, keluar kemana, mau kemana, itu adalah ada dijelaskan dalam kitab Jawa yang disebut Sakang Paraning Jumadi. Di situ akan dijelaskan
asalnya kita dari mana, kehidupan kita bagaimana, dan setelah kita meninggalkan jasad kita yang sudah menjadi bangkai itu mau kemana, itu tergantung dari masing-masing orang, masing-masing diri kita, jati diri kita. Nah, di dalam proses perjalanan hidup di bumi Jawa, maka ada ilmu yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang Jawa, yaitu hitungan kuantum. Hitungan kuantum ini adalah hitungan karena berbasis gravitasi. Itu kuncinya orang Jawa hidup di bumi Jawa. Begitu pancaran sinar gravitasi ke bumi, maka semuanya yang ada di atas bumi itu terkena yang disebut dengan energi gravitasi. Dan energi gravitasi itu adalah bergerak, karena di dalam teori Einstein mengatakan bahwa energi tidak akan bisa hilang di bumi ini. Energi tidak akan bisa hilang, tetapi energi itu hanya berubah bentuk dan berubah percepatan atau pergerakan. Itu adalah energi. Nah, oleh karena itu, pada saat manusia terkena energi yang disebut dengan energi gravitasi, maka di dalam energi gravitasi terdapat molekul-molekul atau atom-atom kuantum yang juga akan turun ke bumi bersama dengan energi gravitasi, dan semua makhluk hidup di atas bumi itu terkena kuantum. Nah, kuantum inilah yang sebenarnya mempengaruhi panca indera manusia, mempengaruhi hati manusia, mempengaruhi otak manusia, sehingga manusia berbeda-beda. Meskipun penciptanya sama, punya hak yang sama dari Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari akan terjadi perbedaan nasib keadaan orang-orang yang hidup di bumi Jawa. Oleh karena itu, di dalam kitab ini dijelaskan, dibuka, mengapa dalam satu wadah yang sama, misalnya adalah kandungan sang ibu yang sama, makan bubur yang sama, minum air ASI yang sama, tapi kehidupan setelah kecil, dewasa, besar tidak sama. Karakternya tidak sama, nasibnya tidak sama, keberuntungan dan keberkahannya juga tidak sama. Mengapa? Dengan bibit yang sama. Itu karena gravitasi, karena energi kuantum gravitasi itu mengenai si bayi, si anak itu dengan energi dan gerakan yang tidak sama. Oleh karena itu, di dalam pemahaman ini kami melakukan penelitian dan analisis dalam kehidupan manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Faktanya memang tidak akan sama dengan wadah yang sama. Faktanya tidak sama dengan cara yang sama, makan yang sama, nasi yang sama, air yang sama, kehidupan yang sama, lingkungan yang sama, tetapi perjalanan hidupnya tidak sama. Itu karena apa? Energi kuantum gravitasi yang ada dalam diri manusia itu berbeda-beda.
Itulah sekelumit sekapur sirih kitab eyang kami yang ditulis oleh eyang kami yang sudah sedo, yang bernama Eyang Iteng, yang saat itu hidup di bawah kaki Gunung Kawi. Kami belajar kepada beliau selama 7 tahun, sudah menjadi orang tua kami, dan beliau yang menuntun kami untuk mengungkap rahasia kehidupan orang Jawa di bumi Jawa. Oleh karena itu, ilmu ini tetap saya pegang teguh, saya jaga dengan sungguh-sungguh, karena kitab ini beliau berpesan kepada kami, hati-hati dengan kitab ini, karena kitab ini sangat membahayakan jika dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan setelah saya buka dan saya pelajari, ternyata kitab ini luar biasa. Karena apa? Karena kitab ini juga mengungkap tentang geblak seseorang, kapan geblaknya orang, kapan nogodinonya orang, bagaimana bisa menguasai seluruh desa yang disebut dengan geblake desa, dan kapan kita bisa mendatangkan rahmat Allah ilahi. Itu semuanya dijelaskan secara jelas di kitab eyang kami, yaitu Kuantum Mataram. Maka apa disebut Kuantum Mataram? Karena ini adalah mempelajari tentang energi kuantum yang hasilnya dari gravitasi. Disebut Mataram karena dikembangkan oleh para raja-raja Mataram sampai dengan sekarang, dan pelopor dari ilmu ini adalah eyang kami di masa Panembahan Senopati, yaitu Eyang Juru Martani. Beliau adalah seorang patih yang luar biasa, patih pertama Mataram Islam, tapi beliau menguasai semua ilmu, baik itu ilmu bumi, ilmu alam, ilmu laut, ilmu langit. Dan beliau yang menjadikan Mataram Islam menjadi kerajaan besar yang tidak musnah sampai dengan hari ini, yang kami sebut sebagai Eyang Juru Martani. Oleh karena itu, pada saat kami harus ke Jogja, kami harus menyekar keluarga-keluarga kami, maka kami tidak akan lupa untuk singgah di makam raja-raja di Kota Gede, karena di sana disemayamkan Sinuwun Sepuh Hamengkubuwono II, Panembahan Senopati, dan Eyang Juru Martani. Kembali kepada ilmu energi yang saya sebutkan tadi, bahwa ilmu energi tetap ada selama hidup di bumi ini. Dan di dalam ilmu energi itu adalah ilmu hitungan yang sebenarnya sama dengan ilmu yang ada di dalam kebudaya orang-orang di luar Jawa, terutama adalah orang-orang Chinese atau Tionghoa. Maka mengapa mereka ini lebih unggul daripada orang Jawa di bumi Jawa? Dijelaskan di dalam kitab itu bahwa budaya orang-orang China itu lebih dulu daripada orang-orang Jawa. Yang kedua,
mereka sangat pegang teguh semua budaya dan ilmu leluhurnya, mulai dari dulu sampai sekarang. Semua keturunan mereka diajarkan oleh orang tuanya, oleh kakek neneknya untuk tidak meninggalkan ilmu dan adat mereka. Meskipun mereka berbagai agama, tetapi ilmu dan budaya leluhurnya tidak akan mungkin ditinggalkan. Dan mereka sangat meyakini beberapa ilmu-ilmu leluhur mereka, termasuk ilmu keseimbangan, yaitu yin dan yang. Ilmu yin dan yang ini sebenarnya adalah ilmu keseimbangan. Ada siang, ada malam, ada kebaikan, ada kejahatan, ada laki, ada perempuan. Itu namanya adalah keseimbangan. Ilmu keseimbangan yin yang di Chinese ini sama dengan ilmu hitungan kuantum Mataram. Sayangnya tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti, hanya 1, 2, 3 orang saja yang mengetahui bahwa leluhur Jawa juga mempunyai hitungan yang luar biasa yang bisa menembus langit dan menembus bumi, yaitu kuantum Mataram. Prinsip di dalam kitab itu dikatakan bahwa orang Jawa, siapapun orang itu, harus memiliki garis lurus antara langit, dirinya dan buminya. Kuncinya adalah garis lurus antara langit, dirinya dan buminya. Maka orang ini pasti dalam kehidupan di tanah Jawa akan menjadi kehidupan yang adiluhung, kehidupan yang sejati. Disitulah akan terjadi kemukjizatan rahmat Allah ilahi akan memberikan banyak berkah-berkah kepada orang-orang Jawa yang sudah meluruskan langit, diri dan buminya. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada keluarga kami, keluarga besar orang-orang Jawa yang di bumi Jawa, mari mulai hari ini kita bangkit, juga bukan lagi menjadi bangsa pesuruh, bukan lagi menjadi bangsa yang menderita, bukan lagi menjadi bangsa bawahan. Mari orang-orang Jawa bangkit menjadi orang-orang Jawa yang adiluhung, orang-orang Jawa yang memimpin, dan orang-orang Jawa yang sukses di bumi Jawa ini. Karena bumi Jawa adalah warisan leluhur Jawa. Yang punya hak adalah orang-orang Jawa. Cuman orang Jawa harus menyadari dan sadar bagaimana caranya membangkitkan energi bumi Jawa dengan kekayaannya, dengan rahmatnya, dan kelebihan-kelebihan yang luar biasa bumi Jawa di alam ini. Maka pemirsa, kami sampaikan bahwa mulai hari ini mari kita kembali ke dalam budaya leluhur kami, leluhur Jawa, ilmu Jawa, tidak meninggalkan keyakinan masing-masing, karena di dalam ilmu Jawa itu menyatu dengan semua agama yang diakui di Indonesia, yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita, para sunan-sunan kita. Beliau adalah orang-orang yang hebat di dalam penyebaran
Islam, tapi mereka tidak meninggalkan ilmu dan budaya Jawa. Itulah yang harus kita tiru, adalah kesederhanaan, lembah manah, dan semangat beliau-beliau untuk menjadikan warga masyarakat Jawa berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Perjalanan kuantum di dalam diri manusia akan saya jelaskan di etape kedua dalam waktu yang berbeda. Maka mari masyarakat Jawa yang mengikuti TikTok live saya untuk selalu melihat perjalanan TikTok live saya untuk etape yang kedua, penjelasan lanjutan dari kunci sukses orang Jawa di bumi Jawa, yang temanya akan kami sampaikan, yaitu kuantum dan diri manusia Jawa. Kuantum dan diri manusia Jawa. Untuk sukses di bumi Jawa, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Jawa? Itu akan kami sampaikan di kesempatan lain. Terima kasih. Hari ini hari Rabu dan saya live di malam hari karena kesibukan kami saat ini. Kami masih mengajar di Teknologi Pangan Universitas Dr. Sutomo Surabaya, dan kami menjadi dosen sudah 36 tahun, dan tetap saya tidak berucap tentang budaya Jawa yang berkaitan dengan gaib, tidak, tetapi tetap berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Semampu kami menyampaikan dari mulut ke mulut orang-orang Jawa untuk bisa memahami, yaitu ilmu utama leluhur Jawa adalah aksara Jawa dan gravitasi bumi Jawa. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa bisa memahami dan senang dengan yang kami sampaikan. Ini adalah sekelumit kitab yang kami kuasai dari leluhur kami, yaitu kunci orang Jawa sukses di bumi Jawa. Dan memang harus disebarkan, disampaikan, supaya orang-orang akan mengalami perubahan-perubahan yang mendadak, perubahan-perubahan yang mukjizat akan terjadi di bumi Jawa selama orang-orang Jawa kembali ke budaya dan ilmu Jawa dan meluruskan antara langit manusia Jawa dan buminya. Kuncinya adalah garis lurus antara langit manusia dan buminya. Disitulah terjadi keajaiban-keajaiban Allah, ilahi Allah. Semuanya kehendak Allah. Kami hanya perantara, kitab ini juga perantara, tapi semuanya kembali kepada kuasa ilahi, kuasa Allah yang menciptakan kehidupan di bumi, di bumi ini, dan ada yang di langit. Dan semuanya kehendak Allah, ilahi Allah. Mudah-mudahan semuanya ini menjadikan pemasukan atau masukan ilmu di orang-orang Jawa yang di bumi Jawa. Dan mohon maaf, saya tidak mengkotak-kotakkan, karena kami hanya menguasai tentang kitab orang Jawa di bumi Jawa.
maka saya tidak berani berbicara tentang orang-orang di luar Jawa yang ada di tanah Jawa, tetapi saya hanya berbicara tentang orang-orang Jawa yang hidup di atas bumi Jawa. Begitulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia dan lebih kaya. Dan kuncinya di dalam kitab itu, orang Jawa tidak boleh menderita, orang Jawa tidak boleh miskin, orang Jawa tidak boleh menjadi pembantu, tetapi orang Jawa harus menjadi pemimpin, harus berwibawa, kaya, dan mampu menguasai kehidupan di tanah Jawa dalam kehidupan untuk mempertahankan hidupnya, menjaga keluarganya, anak cucunya dengan kehebatan ilmu-ilmu leluhur kita, yaitu ilmu kuantum Mataram yang berbasis gravitasi bumi dan langit. Itu pemirsa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadikan masukan bagi semuanya. Padepokan kami disebut sebagai Padepokan Balung Blarak yang ada di Desa Urangagung di Sukodono. Alhamdulillah banyak sekali yang mulai memahami ilmu ini dan datang ke padepokan kami. Kami akan bantu dan akan kami buktikan bahwa ilmu ini nyata melakukan perubahan-perubahan yang sangat dahsyat dalam kehidupan orang-orang Jawa di bumi Jawa. Sekali lagi, kami dari Padepokan Balung Blarak, Jawa Timur, alamatnya di Desa Urangagung, Sukodono, Sidoarjo. Jika ingin lebih tahu masalah kuantum Mataram dan gravitasi, monggo untuk datang ke tempat kami. Dengan senang hati akan kami jelaskan secara panjang lebar bahwa ini adalah kunci yang selama ini dicari orang, bagaimana orang Jawa harus sukses. Orang Jawa tidak boleh menderita, orang Jawa tidak boleh miskin, orang Jawa tidak boleh karena keadaan menjadi penipu, mengaku-ngaku orang hebat hanya karena masalah ekonomi dan kebutuhan ekonomi. Harus dihapuskan dalam kehidupan orang Jawa di bumi Jawa. Begitu yang kami sampaikan, pemirsa semuanya. Mudah-mudahan ini menjadikan hal yang positif bagi masyarakat Jawa. Terima kasih. Tunggu TikTok live kami lagi. Nanti akan kami sampaikan dalam 1-2 hari sebelumnya, yaitu lanjutan dari kunci sukses orang Jawa di bumi Jawa, yaitu berjudul Gravitasi dan Jati Diri Manusia. Judulnya adalah Gravitasi dan Jati Diri Manusia. Setelah itu ada jilid yang ketiga akan saya lanjutkan TikTok live kami yang berjudul Aksara Jawa dan Bumi Jawa. Setelah itu akan kami lanjutkan lagi. Yang keempat adalah tulang ekor dan gravitasi masyarakat Jawa. Oke, yang saya lakukan, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadikan masukan, dan mohon maaf sekali lagi kepada semua yang mengikuti TikTok kami jika ada kata-kata, kesalahan, kalimat yang sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Mohon maaf yang setinggi-tingginya karena saya adalah manusia biasa, hanya Allah yang sempurna. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera semua makhluk di bumi, dan salam untuk semuanya, dan Al-Fatihah untuk semua leluhur orang Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yuk, ayo, Rinio, Rinio. Wah. Iki makai noni pi. Jadi arahin aku. Ini. Bukan why. Oh iya. Langsung pakai itu. Jadi ini punya apa?